Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YN Salatiga Menyapa. Kali ini YN Salatiga akan ngobrol bersama wisudawan terbaik yang mempunyai banyak prestasi baik di YN maupun di luar YN. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita dan patut kita contoh. Seperti apa obrolan saya di YN Salatiga Menyapa? Tetap ikuti saya bersama Zidni Ilman Elfikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang juga Pak. Silahkan duduk Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YN Salatiga Menyapa. Kali ini saya sudah berada di rumah mahasiswa terbaik wisudawan periode 14 2021. Di depan saya sudah ada Mbak Milatul Miskiyah yang luar biasa dan menggugah kita untuk bisa bertanya dan bisa mendapatkan informasi inspirasi dari seorang Mbak Mila. Seperti apa obrolan saya dengan Mbak Mila yang mempunyai segudang prestasi di YN Salatiga. Selamat siang Mbak Mila. Selamat siang Bapak. Boleh dikenalkan dulu nih Mbak Mila, lahir dan seperti apa sih keluarga dari Mbak Mila sendiri? Ya. Terima kasih waktunya Bapak. Ya. Nama saya Milatul Miskiyah, biasa dipanggil dengan Mila. Dari kecil sampai sekarang dipanggil Mila. Tempat tanggal lahir di Grobogan 21 April 1998. Ya, tepat dari Kartini diperingati seluruh Indonesia. Wah, Pak. ini tentunya sosok Kartini masa kini. Ya kan, sosok Kartini masa kini, karena yang saya dengar dan saya lihat juga Mbak Mila ini kan memang punya banyak prestasi. Namun sebelum saya tanya tentang itu, Mbak Mila ini mempunyai saudara berapa sih sebenarnya? Kalau saudara, sekarang ada saya sama adik Bapak. Tapi gitu. sebenarnya ada kakak, cuma kakak sudah tidak ada. Jadi saya anak pertama yang hidup dan punya adik satu. Sekarang mondok juga, baru masuk kelas 1 SMP. Luar biasa. Menjadi kakak yang banyak prestasinya dan mempunyai IPK tertinggi. Nah, penasaran lagi, saya akan bertanya tentang Mbak Mila. Mbak Mila itu di YN Salatiga mengambil jurusan Manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Seorang yang bisa memanage bagaimana cara berdakwah dan bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakatnya, ya kan? Dan tentunya ini Mbak Mila, kenapa sih dulu itu memilih YN Salatiga untuk menjadi tempat menimba ilmu di perguruan tinggi? Ya, karena YN Salatiga sendiri menurut saya merupakan salah satu perguruan Islam di Salatiga, yang mana Salatiga itu memang ibarat itu seperti Indonesia mini menurut saya Pak. Jadi di dalamnya itu banyak orang beraneka ragam bisa ditemukan, sehingga cerita sedikit juga ini Bapak. Sebelumnya saya itu malah belum terpikirkan untuk kuliah, karena dulu basicnya adalah di pesantren, pesantren salaf. Setelah lulus MI, kemudian saya mondok di pondok pesantren salaf hingga lulus madrasah aliyah, kemudian mengabdi 1 tahun. Ketika itu sama sekali belum ada niat untuk kuliah, karena fokus pada Al-Quran Bapak. Jadi sebentar, itu karena pesantren salaf kemudian fokus ke Al-Quran, sudah berapa tahun itu kira-kira berada di pesantren? Karena kan biasanya kan kalau pesantren itu kan minimalnya yang saya tahu 3 tahun, atau mungkin Mbak Mila itu malah bisa sampai lebih dari itu. Berapa tahun kira-kira? Kalau mondok yang benar-benar mondok ya Bapak, itu dari setelah lulus MI, walaupun kebetulan di
dekat rumah itu ada pondok pesantren. Dari kecil memang sudah sering berinteraksi dengan pesantren, jadi sudah terbiasa dengan lingkungan pondok pesantren. Akhirnya setelah MI lulus dari Madrasah Ibtidaiyah, kemudian masuk MTS, itu saya mondok di Merabuh, Tanggung Harjo Grobogan selama 7 tahun Bapak di sana. Luar biasa. 7 tahun itu bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang cepat, ya kan, kalau kita benar-benar merasakannya. Nah, tentunya tadi juga Mbak Mila itu menyinggung tentang fokus ke Quran. Nah, ini pertanyaan juga ini. Fokus Quran itu dalam artian apa nih? Apakah tahfidz atau mungkin yang lainnya? Gimana? Alhamdulillah Bapak, dengan segala keterbatasan saya, Allah memberikan fadl. Alhamdulillah saya bisa hafid Al-Quran, walaupun masih belum mungkin 100%, tapi alhamdulillah itu suatu fadl yang luar biasa yang saya rasakan. Jadi dulu itu ketika di pondok pesantren di Merabu itu saya sama juga, sebelumnya belum ada pemikiran untuk belum ada niatan untuk menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi ketika kelas 2 MTS itu saya sudah hafal juz amma, kemudian hafal beberapa surah pilihan, dan sudah khotam membaca Al-Quran bin nazar ya. Dengan membaca, akhirnya Ibu Nyai menghendaki saya untuk terjun ke dalam tahfidzul Quran. Jadi luar biasa sekali. Kelas 2 MTS mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah untuk bisa fokus ke Al-Quran, khususnya ke tahfidz, karena sudah pernah binador, kemudian mendapatkan dorongan juga, gitu kan. Nah, terlepas dari situ, tentunya ada sosok penting dan sangat berharga bagi Mbak Mila, yaitu kedua orang tuanya, ya kan. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan, orang tua Mbak Mila itu keseharian atau pekerjaannya itu apa ya? Kalau orang tua, Bapak itu kesehariannya Bapak merupakan penjaga sekolah sekaligus tukang kebun di SMP Negeri 2 Kedung Jati. Biasa. Dan tinggalnya pun juga di rumah dinas di dalam SMP tersebut. Kemudian aktivitas lain Bapak itu kalau sore ikut mengajar di pondok pesantren dekat rumah, kemudian mengajar ngaji di musola dan ikut berpartisipasi di kegiatan masyarakat gitu ya. Berarti boleh dikatakan itu Bapak di SMP itu sejak Mbak Mila kecil atau? Iya Bapak. Luar biasa. Sejak saya lahir, yaitu tahun 1998. Ini sebuah sebuah perjuangan dari seorang bapak yang memang hanya sebagai penjaga sekolah, kemudian mempunyai putri yang luar biasa, sudah tahfidz, kemudian sudah pinter, dan ini yang tadi saya katakan di awal bahwa Mbak Mila ini juga mempunyai segudang prestasi. Tentunya sahabat YN Salatiga sudah bertanya-tanya, di belakang saya ini dari mana? Apakah sebuah koleksi saja atau ini sebuah prestasi yang telah diraih dari Mbak Mila? Kita tanyakan saja ke Mbak Mila, sejak kapan sih sebenarnya kalau mengikuti lomba kemudian mendapatkan juara, bahkan kemarin di ajang IPBMM 2021 ini juga Mbak Mila ikut berpartisipasi. Iya Pak. Ceritakan sebentar, kita tuh sedikit aja gitu kan. Dari pertama kali saya mengikuti lomba itu ketika saya duduk di bangku kelas 3 MI Bapak. Ketika itu maklum anak kecil itu sukanya main gitu Pak. Kalau setiap yang lainnya kan setiap habis ikut dinia itu pasti mainan sama teman-teman, kemudian pulangnya itu ke rumahnya Mbah dulu. Setelah itu dijemput sama Bapak, langsung dibilangi sama Bapak bahwasanya tadi itu ada Pak Guru yang memberitahukan bahwa ada event lomba, salah satunya adalah pidato tingkat
Kecamatan Kedungjati. Pertama kecamatan dulu. Ketika itu saya diminta untuk mengikuti lomba tersebut. Cabang pertama kali yang saya ikuti adalah pidato bahasa Jawa, Bapak. Wah, ini berarti bahasa Jawanya juga luar biasa. Gila. Otomatis ketika Bapak memberitahu saya kalau disuruh lomba, saya itu kan dulu memang bandel, Pak. Kalau dikandani ngeyel seperti itu, nangis. Terus ibarat bahasa Jawanya itu mutung seperti itu. Dengan saya nggak mau, pada akhirnya Bapak memberi dorongan terus mensupport dan gitu kan, terus mensupport terus diiming-imingi dulu itu kalau di sini di Gerobokan itu kan jarang ada air ya Bapak. Kalau kering kan bener-bener kering. Nah, diiming-imingi dengan renang di Muncul Bapak. Renangnya di Muncul di wilayah Kabupaten Semarang ya kan. Ketika itu wah renang di Muncul itu senang sekali Pak. Padahal kalau biasanya airnya sudah berbeda itu kan. Biasanya kan di kali. Nah pertama kali diiming-imingi seperti itu, terus saya mau dan dengan syarat niku wow harus kalau Mila entah itu menang atau kalah harus renang di Muncul. Oh gitu. Artinya ada imbalan atau ada support yang harus mendorong dan sosok Bapak yang mendorong Mbak Mila untuk tetap menggali potensi, menggali kemampuannya Mbak Mila di bidang khususnya pidato. Karena Mbak Mila basicnya di pidato, akhirnya dengan kekuatan dan kemauannya Mbak keras sampai saat ini kira-kira sudah berapa kalau total bayangan medali atau mungkin di belakang saya ini yang bikin ngiler gitu kan, sudah sampai berapa ini Mbak? Kalau yang di sini ini piala yang dibawa pulang ke rumah itu adalah piala setelah saya lulus madrasah aliyah Bapak. Sebelumnya ketika MI, MTS dan MA itu piala itu ditaruh ke sekolahan. Jadi ini selama saya kuliah ini. Ini berarti sebagian saja. Ini sebagian saja. Kalau mungkin dari MI itu kan sampai sekarang sudah penuh ini satu rumah. Mungkin sempat itu saya mencatat di buku setiap lomba. Saya punya buku sendiri. Buku catatan lomba, sendiri. Gitu. Kalau lomba menang saya catat. Kurang lebih ada 40 total itu. Kalau dari MI ya Pak, dari kelas 3 MI kemudian sampai sekarang itu bahkan mungkin lebih. Ini kayak ibaratnya itu sekolah itu tropinya pindah di sini gitu kan, pindah gitu kan, banyak sekali penghargaan dari ajang kabupaten, provinsi, nasional sampai di lain-lain daerah ya. Nah, kemudian dari Mbak Mila. Mempunyai kiat-kiat apa sih selama kuliah sehingga Mbak Mila itu menjadi salah satu mahasiswa terbaik di wisuda periode 14 ini? Yang pertama tentu manajemen waktu yang baik ya Pak. Manajemen waktu? Iya, manajemen waktu, kapan kita belajar, kapan kita bermain atau hiburan dengan teman-teman, apalagi dilalah saya itu di pondok pesantren juga. Dengan posisi saya sejak 2018 sampai 2021 itu sebagai kepala asrama di Pondok Pesantren Agronur El Falah Salatiga. Tentu saya harus memanage waktu dengan baik. Kapan saya harus kuliah, kapan harus saya deres untuk menjaga Al-Quran, hafalan Al-Quran saya, kapan harus mengikuti lomba, kapan harus mengikuti lomba juga. Harus manage waktu dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Bisa jadi 7 hari dalam 1 minggu, minta tambah lagi mungkin 3 hari gitu kan. Yang kedua, untuk selanjutnya yang kedua adalah selalu mengingat-ingat wajah orang tua Bapak. Ini yang mungkin sangat berat gitu kan, tapi harus karena harus ingat gitu kan. Karena semangat itu kan Yazid wayangkus gitu Pak. Semangat itu bisa tambah, bisa turun. Ketika kita turun, semangat kita turun, langsung ingat wajah Bapak sama Ibu. Bagaimana beliau berusaha keras banting tulang demi anaknya agar anaknya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dan yang ketiga ini yang penting juga bagi saya adalah untuk meluangkan waktu untuk
bertadarus atau untuk deres gitu. Oke. Yang ketiga itu sangat penting. Karena basic saya ya di tahfidzul Quran Dari pondok pesantren. dari pondok pesantren pula. Jadi saya harus memiliki target deres itu minimal 3 sampai 5 juz, sehingga saya harus bisa menghatamkan Al-Qur'an itu deresnya adalah 1 minggu 1 kali. Biasa sekali. Sedikit cerita juga Bapak. Saya sempat skripsi. Skripsi itu saya mengajukan judul sebelum KKN sebelumnya. Tapi saya bisa fokus itu setelah KKN. Ya namanya mungkin juga dulu itu fokus KKN dulu seperti itu. Nah, ketika itu saya fokus skripsi dan saya itu deres atau membaca Al-Qur'an itu agak kurang susah Pak. gitu kan. Ya, saya itu malah jarang gitu kan. sering demek atau sering mengerjakan skripsi dan saya itu mengabaikan saya deres Al-Qur'an. Ketika itu saya merasa skripsi saya ketika saya ajukan kepada dosen pembimbing kok selalu gagal dan sepertinya itu sudah sesuai dengan arahan beliau, tapi selalu diminta diulang seperti artinya itu. ada revisi, ada kembalikan lagi gitu kan. Nah, ketika itu saya terus Ramadan itu kemudian ya sudahlah, kalau Ramadan saya tak fokus untuk Quran. Iya, untuk hal-hal yang lainnya skripsi yang Pak. Skripsi saya tinggal dulu saya seperti itu. Ini mau kembalikan lagi. Saya itu sempat seperti itu, terus saya membaca Al-Qur'an deresnya itu saya perbanyak dan ketika setelah deres saya kemudian membuka lagi skripsi itu. Saya kerjakan tanpa disangka, ibarat pikiran itu bisa cair, bisa langsung bisa mempunyai tertuang, ide, mempunyai gagasan, dan itu semua langsung dituliskan di skripsi itu. Dan bimbingan pun lancar sampai pada akhir Ramadan saya bisa langsung daftar munaqasyah itu Bapak. Luar biasa. Akhirnya di ujung-ujung akhir tugas atau menyelesaikan sebuah kewajiban sebagai mahasiswa ada ujian yang harus dilewati sebelum benar-benar mengikuti ujian skripsi. Tentunya tadi Mbak Villa sudah sangat luar biasa. Ada 3 hal tadi: manajemen waktu, kemudian ingat kepada orang tua ketika kita sedang turun, ketika kita sedang down dari segala hal, maka ingatlah kepada orang tua. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk tadarus atau membaca Al-Qur'an supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir, ada nggak pesan untuk para mahasiswa YIN Salatiga, khususnya untuk adik-adik Mbak Mila yang di Fakultas Dakwah atau Manajemen Dakwah ini? Ini pesan dari bapak saya sendiri Bapak, yang sering juga saya sampaikan kepada teman-teman, walaupun ini bukan pesan dari saya, tapi ini dari bapak saya. Dari saya kecil itu bapak selalu bilang seperti ini, menerawanglah jauh tinggi ke angkasa dan raihlah segudang prestasi dengan tanpa meninggalkan citra akhlakul karimah sebagai modal menghadapi di era yang akan datang. Jadi tanpa akhlakul karimah sepintar apapun tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya Bapak. Luar biasa. Itu pesan yang sangat penting untuk para mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa di YIN Salatiga dan lebih khusus lagi ke mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Manajemen Dakwah. Nah, setelah ini saya akan ngobrol lagi dengan orang tua dari Mbak Mila, ingin mengetahui sebenarnya resep atau mungkin kiat-kiat sehingga bisa mempunyai putri yang luar biasa dengan segudang prestasi yang ada di belakang ini. Tetap standby di YIN Salatiga Menyapa, jangan kemana-mana dan saksikan selanjutnya. Sahabat YIN Salatiga Menyapa, kali ini saya sudah bersama dari orang tua Mbak Milatul Miskiyah yang sudah tadi kita sampaikan di awal. Nah, sekarang saya ingin bertanya lebih jauh tentang kiat resep supaya
bisa menghasilkan atau mempunyai putri seperti Mbak Mila. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sehat selalu Bapak. Sehat, semangat, sehat-sehat. Ya. Nah, Bapak pastinya sudah mengetahui Mbak Mila kuliah di YN Salatiga, kemudian mempunyai prestasi yang luar biasa, banyak, sampai akhirnya bisa lulus tepat waktu dan Mbak Mila mendapatkan predikat mahasiswa terbaik di YN Salatiga. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apa sebenarnya ini kiat-kiat supaya bisa mempunyai putri yang luar biasa? Ini Mas ya, terima kasih. Itu sebenarnya sama ya dengan putra putri saudara-saudara kita yang lain. Hanya kita selalu memberi motivasi, memberi dorongan untuk belajar, untuk disiplin waktu, terus untuk menghargai waktu dan lain-lain. Jadi ya memang itu terbiasa sejak kecil. Jadi dari ketika TK sampai ke MI dan seterusnya itu kita patuh terus. Bahkan ketika di pondok pun kita tanpa sepengetahuan dia kita memantau ke sekolah. Oh, anak saya ini jam sekian sekolah enggak ya? Atau gitu. Bahkan sampai kami menanyakan sering kosong atau enggak atau gitu. Itu termasuk salah satu perhatian kita terhadap anak. Jadi artinya kita memperhatikan anak dari jauh, selalu, ya. Walaupun dia di pondok kita perhatikan jamnya, selalu perhatikan. Kita perhatikan aktivitasnya, betul, ya. Supaya bisa memanage waktu dan bisa menghargai dari waktu itu. Iya, betul. Ada lagi mungkin Pak resep yang spesial dari Bapak sehingga Mbak Mila sampai saat ini masih sering mengikuti lomba atau mengikuti kayak seleksi sehingga bisa menghasilkan yang luar biasa di belakang saya ini gitu, Pak. Iya, itu sebenarnya ya nggak muluk-muluk ya. Kita hanya selalu memupuk apa yang ada pada anak kita. Jadi sejak awal kita melihat karakter dia kan, wah kayaknya dia itu senang berorasi kalau saya lihat di apa yang dia senangi di tontonan televisi, kartun itu akhirnya saya memutuskan wah ini perlu dipupuk yang ininya gitu. Sehingga setiap ada momen lomba kami dorong ya pertamanya dia ini untuk menyesuaikan diri ya agak berat sekali. Bayangkan seandainya ya ini dulu cerita kita menyuruh dia menghafalkan teks bahasa Arab yang dia sama sekali nggak tahu maksudnya. Nggak tahu artinya juga. Iya, nggak tahu. Jadi kita tulis besar ya. Saya tempel di atas televisi. Jadi itu nanti kalau waktu dia melihat TV, waktu sponsor. Nah itu saya suruh lihat tulisan itu. Cuma dilihat, nggak boleh dihafalkan. Dilihat, dibaca. Itu salah satu teori kita untuk selalu menanamkan ingatan kepada putri gitu kan. Bahkan saya tulis di belakang pintu. Kalau mau keluar dibaca 1 kali. Kalau mau masuk dibaca 1 kali. Jadi dengan sendirinya kita memberi planning 1 teks itu 3 hari. Itu nggak sampai 2 hari selesai. Artinya di mana putri sering bermain atau mungkin duduk di situ lama atau dia mau keluar atau kemana diberi perangsang supaya dia tetap ingat, kemudian dia tetap dengan sendirinya akan menghafalkan sendiri gitu ya. Iya, dan itu kami memakai metode yang tidak saklek kayak di sekolah misalkan sistem sekolah misalkan betul. Ngaji enggak, belajar enggak. Jadi memakai cara sambil dia pas main, ayo ini saya ayo. Itu luar biasa sekali. Artinya terbiasa dia. Terbiasa. Ini tentunya Mbak Mila bagi Bapak adalah sosok putri yang luar biasa. Apalagi Mbak Mila menjadi anak pertama setelah kakak dari Mbak Mila sudah meninggal dunia.
Dan apa harapannya sebenarnya kepada Mbak Mila di kemudian hari atau setelah wisuda ini, Bapak? Iya, karena dia itu masih panjang ya, perjalanan masih panjang, tentunya kita tidak berhenti untuk selalu memupuk, memberi semangat bagaimana dia tetap melanjutkan pendidikan, Belajarnya. Iya, belajarnya. Ini yang paling utama saya, Al-Qur'annya. Karena dengan Al-Qur'an dia akan mampu menyeberangi lautan, mampu mengarungi dunia. Jadi dia itu alhamdulillah hafal Al-Qur'an. Jadi itu yang menjadi konsep utama saya. Pokoknya apapun yang adik Mila tekuni, kunci pertama adalah yang memupuk Al-Qur'an. Yang mampu memupuk Al-Qur'an, baik di pondok juga yang mampu itu, baik di kuliahan juga yang sinergi dengan Al-Qur'annya. Makanya dulu dia mengambil jurusan dakwah ini kan salah satu metode kami bagaimana dia Al-Qur'an bukan hanya hafal. Betul, bisa disampaikan kepada masyarakat, bisa disampaikan ke khalayak luas. Iya, itu sehingga Al-Qur'an bukan bermanfaat bagi kita sendiri yang menghafalkan, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat yang lainnya. Iya, itu tujuannya. Ada nggak sih Pak pesan untuk YIN Salatiga ke depan dan khususnya kepada mahasiswa di YIN Salatiga? Ya, gini ya, yang namanya pemuda tentunya kita memiliki harapan masa depannya jauh karena mereka lah yang akan menggantikan estafet kita ke depan, sehingga ya manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terus berkarir, jangan berhenti. Silahkan mengisi dunia maya ini dengan apa-apa yang positif yang kita miliki, sehingga mampu menyaingi atau mengikis isian dunia yang lain-lain yang kurang bagus itu, maksudnya kayak gitu. Jadi untuk YIN saya bangga, anak saya di sana alhamdulillah saya merasakan senang. Artinya tidak salah tempat, pilih, ya, tidak salah tempat, tidak salah pilih untuk berada di YIN Salatiga. Betul sekali ya. Luar biasa obrolan saya yang singkat, padat, dan tentunya banyak inspirasi yang bisa kita tiru dan kita contohkan. Salah satu yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa untuk membiasakan putra ataupun putri kita memahami dan bisa mengerti, maka dilakukanlah dengan menempel kata-kata yang menjadi acuan supaya bisa dengan sendirinya akan hafal. Selain itu, manajemen waktu itu juga penting dalam kita menuntut ilmu dan belajar. Demikianlah obrolan saya yang singkat, padat, dan luar biasa dari keluarga Mbak Mila Tulmiskiyah. Tentunya saya, Zidni Ilman El Fikri, akan memandu sahabat YIN Salatiga menyapa dan bertemu dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Akhir kata, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.